Kan kita tahu bahwa Kalimantan Timur saat ini kan sudah menjadi mitra strategis ibu kota negara Nusantara. Iya, Mengingat IKN sudah hadir di tengah-tengah Kalimantan Timur, nih Abang sebagai pimpinan Ormas sendiri seperti apa sih Bang? 2013 seingat saya itu digaungkan mungkin satu-satunya ormas Heeh. yang menyatakan dukungan terhadap Oke, IKN pembangunan itu IKN Bang ya. ya Heeh. adalah LPDKT. Tantangan yang dihadapi di dalam Ormas sendiri ini seperti apa Bang? Biasa di dalam organisasi Betul itu Bang. tidak semua orang pro kontra itu pasti Pasti ada. ada. Tetapi bagaimana kita seorang pemimpin bisa mempunyai jiwa besar. Abang Pendi sendiri nih melihat hoax yang sangat masif beredar di masyarakat itu seperti apa sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busam ID, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Busam ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, di mana sebelumnya kita telah membahas banyak hal di podcast ini, baik dari hoax, perkembangan kondisi terkini di Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur. Dan tak kalah spesialnya, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seseorang yang sangat aktif di organisasi masyarakat maupun organisasi adat lah kalau kita bisa bilang. Mungkin langsung saja kita sambut. Ini dia Bang Pendi Meru, Ketua LPA DKT. Benar ya, Ya, Bang? LPA DKT Kalimantan. Kalimantan ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri nih Bang Pendi. Mungkin ada teman-teman, ini kita ada sebutan ke follower kita, Sobat Busam ID Bang. Mungkin ada Ya. teman-teman yang belum kenal, bisa perkenalkan diri dulu Bang. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan diri saya. Nama saya Afendi Meru dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan. Sudah 3 periode. Oke. Ya, kira-kira begitu. Oke. Bang, bisa dijelaskan kah sedikit latar belakang awal terbentuknya dari organisasi ini sendiri Bang, seperti apa? Ya, baik. Organisasi kita dibentuk tahun 2000. Ya, Oke. tanggal 9 Mei 2000. Sudah sekarang Oke. 25 tahun. Baru ulang tahun kemarin Bang ya? Ya, barulah ulang tahun yang Oke. ke-25 tahun, ulang tahun perak ya. Mhm. Ya, latar belakang daripada terbentuknya ormas kita Mhm. ini adalah inisiator dari orang-orang tua kita. Oke. Ya, Heeh. jadi untuk menghimpun anak muda kita Mhm. tergabung dalam ormas Mhm. LPADKT Oke. dan sampai saat ini sudah 25 tahun berjalan dengan Oke. baik Mhm. sesuai dengan visi dan misi Mhm. bahwa roh dari dibentuknya ormas kita ini adalah bagaimana menyatukan visi misi dan kebersamaan kita dalam Oke. organisasi itu Mhm. dan untuk memberikan semacam edukasi terhadap anak-anak muda Oke. di saat itu supaya Mhm. mereka bisa mengerti bagaimana salah satunya adalah menghargai orang Mhm. tua, menghargai orang di sekitar, menghargai budaya Mhm. dan lain-lain sebagainya. Makanya Laskar Pemuda Adat. Oke. Adat inilah yang untuk meredam, membina, Mhm. mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Oke. Tadi kan seperti yang Bang Pendi bilang bahwa ingin mengkoordinir lah anak-anak muda untuk aktif di Ormas agar berkegiatan lebih positif ke depannya Iya, Bang ya. Nah, betul. dari latar belakang Bang Pendi sendiri kan pengusaha nih Bang. Apa alasan dan motivasi terbesar dengan ini membentuknya LPADKT ini sendiri Bang? Ya, hal yang fundamental itu, yang terbesar itu adalah pertama banyak anak-anak muda kita yang Mhm. dari pedalaman ya. Oke. Ketika mereka ke Mhm. kota, tentu di sini dengan berbagai suku, agama, dan Mhm. budaya Mhm. akan membuat mereka kaget. Jadi kita Oke. yang senior memberikan pemahaman. Mhm. Ya, kita memang mencari ilmu, artinya ikut pendidikan. Mhm. Lalu di sana kita akan Mhm. beradaptasi kepada Oke. semua masyarakat, ya, kepada siapapun. Nah, oleh sebab itu dengan organisasi ini setelah mereka selesai atau dalam pendidikan, Mhm. mereka akan kembali kepada
masyarakat dimanapun mereka berada. Ketika mereka bergabung di organisasi, ternyata kita harus membaur kepada masyarakat. Apalagi kita bisa menyandang menjadi sarjana ya, karena Oke. kita bersikap menyandang gelar itu kan harus hati-hati, Betul. karena tindakan, tingkah laku, cara berkomunikasi itu juga akan dinilai orang. Oke. Disitulah kualitas kita. Nah, ketika mereka bergabung di organisasi, dan ini juga bagian daripada didikan kita sebagai orang tua mereka. Oke. Ya, Oke, Bang. Kan kita tahu di setiap ormas itu pasti ada yang namanya ADART, Bang ya. Nah, betul. dari ormas yang Abang pimpin sendiri saat ini seperti apa sih, Bang, untuk Ya, itu sendiri? ya, yang jelas setiap organisasi itu kan sesuai dengan aturan yang diberikan undang-undang kita Benar. tentang keormasan di Mm-mm. Republik ini kan harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Betul. 1945, ya kan? Dan kita harus menerapkan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Betul. Dan itulah patokan kita untuk bergerak, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang Oke. positif. Dan sampai hari ini, ya organisasi kita memang kita inginkan berdiri di atas kaki sendiri. Dalam artian kita harus mengembangkan bagaimana organisasi ini bermanfaat untuk internal kita, terlebih kepada masyarakat. Oke, Bang. Bahkan tadi Abang di awal sebelum kita siaran, Bang, Abang Iya, sempat cerita bahwa sempat ditawarin hibah-hibah dari pemerintah dan Abang menolak itu semua, Bang. Dan di usia yang sudah 25 tahun ini berarti luar biasa, Bang. LPADKT sendiri berdiri sampai saat ini. iya. Itu rahasianya apa, Bang? Sebenarnya sederhana saja. Ya, memang di dalam Undang-Undang Keormasan itu yang saya tahu itu ada semacam dana hibah ya, Betul. untuk mendidik, membina organisasi. Iya, Ada pembinaannya. semua boleh terima biasanya, Bang. Boleh Betul. terima. Tetapi itu yang saya bilang tadi, kenapa kita harus ya berterima kasih lah kepada pemerintah dalam hal ini ya yang peduli terhadap ormas. Karena kita pingin belajar Oke. bagaimana berusaha sendiri dan juga bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap teman-teman kita yang lain juga, ya kan? Kalau saya ya, yang saya tahu itu Pak, ketika kita eh, yang jelas tidak mau mengganggu anggaran Oke, pemerintah. betul, betul, Artinya betul. bukan kita munafik ya, Benar. ya karena yang kita sudah yang kita sudah lihat itu kan banyak hal-hal yang memang perlu juga pemerintah Betul, betul. dalam hal ini memberikan support. Tetapi alangkah indahnya kalau sebuah ormas itu bisa berusaha sendiri dengan Oke. keringat sendiri, ya. Tentu di sini juga kita mengharapkan pemerintah, kalau kita memang ingin bekerja, misalnya saja pemerintah memberikan suatu pekerjaan, Oke. tanggung jawab kepada kita, dan kita buktikan bahwa kita bisa bekerja. Jadi hasil Oke. keringat kita inilah yang kita akan pergunakan. Oke. Ya, bukan sekedar sedikit-sedikit proposal. Ya, ini juga akan membuat kita manja, Betul, Bang. membuat kita artinya meminta-minta. Betul. Dan itu tadi, karena Laskar Pemuda Adat itu menurut kami di ormas kita LPDKT itu bagaimana kita memberikan suatu hal yang baik dan hal yang positif ya kepada masyarakat kita, terlebih kepada anggota kita, apalagi kita memberikan edukasi keamanan, pengamanan, membantu pemerintah. Oke, Ya, intinya bisa hidup di atas kaki sendiri, Bang ya. hidup di atas kaki sendiri. Oke, Ya, Bang. Kan kita tahu bahwa Kalimantan Timur saat ini kan sudah menjadi mitra strategis ibu kota negara Nusantara. iya. Mengingat IKN sudah hadir di tengah-tengah Kalimantan Timur. Nih, Abang sebagai pimpinan ormas sendiri seperti apa sih, Bang? Kan banyak nih yang bilang bahwa kita jangan sampai jadi penonton nih di rumah sendiri. Sebisa mungkin kita harus bisa mendukung pembangunan di daerah. Itu seperti apa, Bang? Ya, kalau bicara IKN, mohon izin ya, sebelum ditetapkan di Kalimantan Timur ini sebagai ibu kota Nusantara, ya, 2013 seingat saya
itu digaungkan, mungkin satu-satunya ormas Heeh. yang menyatakan dukungan terhadap Oke, pembangunan IKN IKN, itu Bang, ya? ya Heeh. adalah LPDKT. Oke. Itu terjadi di rumah makan Sari Rasa Mhm yang mhm. di Agus Salim. Oke. Ya, saya cuma nggak tahu videonya di mana, saya cari-cari Heeh. itu. Kita yang pertama kali memberikan dukungan terhadap apa namanya, tawaran Oke. ya eh, untuk IKN itu. Padahal masih wacana saat itu, Bang, ya? Masih wacana. Oke. Karena kita pikir ini hadiah yang terindah untuk Kalimantan Mhm ya mhm. saat itu. Tapi kita berdoa supaya ini bisa di Kalimantan Timur. Direalisasikan, Bang, ya? Ya, kenapa? Oke. Kita lihat dari infrastruktur yang Mhm ada. mhm mhm. Pertama, bandara internasional ada nih. Betul, di Kedua, Balikpapan. ya Balikpapan Mhm ya. Kedua, ada jalan tol. mhm Dan juga, ya mohon maaf, mhm. tidak pernah terjadi konflik. Betul. Ya, Oke. jadi keamanan cukup terjamin. Mhm Itu mhm. merupakan dasar mengapa ormas kita saat itu mengambilkan sikap Mhm untuk mhm. mendukung IKN Oke. ya. Oke. Nah, Bang, bicara terkait konflik yang seperti Abang bilang tadi, dengan 25 tahun berdirinya LPDKT sendiri nih, apa ya, bahkan saya sendiri saat ini memang belum mendengar nih berita-berita negatif terkait ormas yang Abang pimpin ini. Nah, walaupun begitu masih banyak oknum-oknum di luar sana yang mengaitkan terkait ormas ini dengan aksi premanisme, Bang. Abang melihat hal seperti itu seperti apa sih, Bang? Bisa dijelaskan mungkin perbedaan premanisme dan ormas sendiri, kan banyak nih masyarakat Iya. awam yang menilai itu keterikatan tuh, Bang. Ya, kita tidak bisa memungkiri yang namanya pandangan penilaian masyarakat ya. Betul. Silakan saja masyarakat yang menilai, Mhm ya kan. Tetapi real kita bahwa setuju ya dengan tanggapan atau mhm penilaian orang tentang premanisme, mhm mhm ormas ini seperti ini. mhm mhm. Tetapi kan semua adalah hak masyarakat Oke. yang menilai. Mhm mhm. Tapi saya katakan dengan jujur bahwa LPADKT yang saya pimpin, Mhm karena 2000 mulai dibentuk mhm. sampai 2013 saya sebagai sekjen. Oke, sekjen, Bang, ya? Iya, Heeh, dan 2013 sampai sekarang ini mhm. sudah menjadi ketum. Ketum, oke. Kalau yang namanya konflik itu pasti ada. Oke, Tetapi heeh, kehebatan dan apa namanya yang saya akui dengan mhm LPADKT itu sendiri mhm adalah bagaimana kita itu menyatu dalam satu komando. mhm. Artinya satu komando. Ketika Oke, kita lihat konflik mhm itu terjadi, kita sebagai apa namanya pemimpin dan jajaran, mhm. kita kan harus jangan hanya menerima laporan Oke, sepihak. betul, Kita harus ada keseimbangan. meng-cross check Ya, dulu, Bang, ya? meng-cross check di Heeh, lapangan ini terjadi karena apa, mhm ya kan? Dan konflik ini kalau ini apa kita tanggapi secara emosional mhm kita, mhm, bener, ini akan yang selalu orang bilang itu kalau menang mhm akan menjadi abu, mhm. ya kalah menjadi arang. Tidak Oke, ada tidak ada heeh, selesainya. betul Tetapi kita betul, dengan gentleman, objektif, mhm mhm ya, dengan profesional mhm. dan proporsional untuk menyelesaikan kasus itu, masalah Oke, itu. Makanya sampai sekarang ini, alhamdulillah, puji Tuhan, mhm, Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda ini tidak pernah terjadi konflik yang seperti daerah-daerah betul betul lain, betul, ya. oke, Dan kita semua rasakan lah, mhm ya. mhm mhm Dan ini juga peran daripada kita sebagai pemimpin di Ormas. Nah, mhm kebetulan dulu tahun 2003 mhm. saya juga menjadi salah satu sekretaris di Forum Komunikasi Antar Suku. Oke. Ya, Mhm mhm. zaman itu dipegang oleh Haji Mhm Sarangka mhm. almarhum. Mhm. Nah, sekarang tidak dilanjutkan, Oke. tapi belajar dari cerita itu Mhm. ya kita alhamdulillah Oke. semua berjalan dengan Mhm aman, mhm. tentram. Mhm. Nah, di LPDKT ini punya punya apa namanya prinsip Oke. 5K. Apa itu, Bang? 5K itu adalah kebersamaan, Oke. lalu kekeluargaan, Mhm. kepedulian, Mhm. kekompakan, Mhm. dan kehappy-an. Oke. 5K, Bang, ya? Iya, 5K. Oke. Kalau kita bilang kita ini keluarga, Mhm. kalau tidak didasari oleh kebersamaan, ya itu omong Iya, kosong. belum bisa Oke dibilang kita, keluarga itu, Bang, ya? ya Heeh. kita oke, kebersamaan, kekeluargaan. Kalau tidak ada kepedulian itu bukan Betul. kebersamaan Mhm keluargaan mhm. juga. Oke. Nah,
ketika ini ada kekompakan kita. Betul. Dan kekompakan ini menunjukkan bahwa kita itu adalah keluarga. Kalau kita Oke. ini bersama-sama, Mhm. kalau kita ini ada kepedulian. Nah, Mhm. bagaimana di antara sekian ribu anggota kita Mhm. itu mengenal satu sama lain dan Oke. mengenal kepada warga yang mau bergabung ke Mhm. kita, itulah tadi yang namanya kehappy-an. Oke. Itulah yang kita selalu buat hiburan, Oke. ya, ada makan bersama, Mhm. ada Mhm. olahraga bersama, Betul. supaya Oke. setiap anggota itu kenal. Mhm. Karena Mhm. di ormas kita ini, puji Tuhan, Mhm. sampai saat ini, ya, semua suku, agama, Mhm. etnis ada di dalamnya. Oke, berarti solidaritasnya tinggi, Ya, Bang, ya? Heeh. kalau saya bilang itu, ini miniaturnya Republik Indonesia. Oke, luar biasa. Berarti happy tadi melengkapi 5K tadi, Bang, Melengkapi, ya? ya, Oke. melengkapi 5K tadi, Oke. ya. Nah, Bang, ini saya mau tanya pandangan dari Bang Pendi sendiri nih, Bang. Arti kata preman itu apa sih, Bang? Definisi preman itu. Nah, saya juga ingin bertanya, Mhm. preman itu kriterianya gimana? Nah, itu dia, Bang. Ya, yang saya dengar di YouTube, Heeh, heeh. ya kan di apa Facebook, Di medsos-medsos lah, di Bang, ya? medsos, Heeh. Instagram dan lain-lain itu kan preman ini menyeramkan, Betul. memeras, Mhm. mengganggu. Mhm. Saya kadang-kadang main-main sama anggota Mhm. jajaran itu, Heeh. kalian pernah buat orang gelisah Heeh, atau heeh. meresahkan enggak? Oh, mhm. Nah, karena ya itu, Betul. kalau pandangan saya sih, ya itu kembali kepada masyarakat. Betul. Kalau saya bicara tentang ormas LPDKT, Mhm. justru kita ini banyak membantu warga masyarakat kita. Betul. Ambil contoh saja, ada orang yang mengalami kesusahan, Mhm. seperti misalnya ada yang meninggal, Oke. ada yang sakit. Mhm. Ya kebetulan kita punya Mhm. ambulan, Mhm. ada 3, Mhm. mudah-mudahan akan jadi 4. Oke. Kita kemarin hibahkan 1 Mhm. di perbatasan di Tarakan. Oke. Ini sangat membantu. Mhm. Ya mohon maaf, hampir 13 tahun, Mhm. ya mulai 2012 ya. Memang sebelum itu kita juga punya kegiatan sosial. Mhm. Nah 2012 itu seingat saya kita sudah punya ambulan. Ini Oke. babak belur ambulannya. Karena betul-betul tidak ada support dari Mana-mana, Bang, ya? mana-mana. Oke. Tapi itu yang saya bilang tadi, Mhm. berdiri di atas kaki sendiri, Oke. biaya sendiri, dan diantar sendiri, Untuk kepentingan orang banyak, Bang, ya? kepentingan orang banyak. Justru Oke. kita hanya mengharapkan, yaitu tadi, kalau mau kami bantu, kami Mhm. hanya butuh Bapak Ibu saudara yang berduka, Mhm. bensin, Mhm. dan kasih makan kami punya Mhm. supir. Mhm. Mhm. Ya, karena mereka betul-betul dengan tulus ikhlas Oke. untuk melakukan hal yang seperti itu. Makanya Mhm. saya melihat komentar-komentar orang tentang organisasi Betul, yang betul. Mhm. ormas Mhm. identik dengan premanisme Mhm. ini, Mhm. saya sedih hati juga. Makanya saya Oke. ingin ada forum terbuka, Mhm. Mhm. kita bahas tentang tujuan dari ormas ini Mhm. sesungguhnya. Oke. Semacam diskusi publik gitu, Bang, Diskusi ya? publik ya, supaya orang tahu setiap ormas itu Mhm. punya visi misi Mhm. sendiri, Mhm. bagaimana dia mengembangkan kemajuan di dalam ormas itu, apa Mhm. yang dia lakukan. Ya, itu Mhm. tadi salah satunya Oke. kita membantu masyarakat kita yang dalam Mhm. keadaan Betul, betul, betul. kepepet. Ya, ini berapa kali kita punya mobil ambulan Oke. itu kemana-mana, Mhm. Mhm. ya, ke 10 kabupaten kota, Mhm. bahkan ke mana itu, ke Kaltara. Oke. Ini cukup jauh ya, Mhm. jadi jangkauan cukup jauh, tapi puji Tuhan, alhamdulillah, Mhm. ya, mobil kita Bisa steady, membantu orang bisa banyak ya, Bang, membantu ya? ya. Oke. Siap, siap. Berarti itu dia Sobat Busama ID, arti kata definisi preman dari seorang Bang Pendi, Bang, ya. Oke, Bang, selama 25 tahun berdiri LPADKT kan Abang tidak langsung jadi ketum, Bang. Tadi seperti Abang bilang di awal Abang menjadi sekjen dulu, Ya, terus sekarang jadi ketum. Tantangan yang dihadapi di dalam ormas sendiri ini seperti apa, Bang? ya, saya selalu memberikan semacam pengertian terhadap junior-junior Mhm. kita. Jadi seorang pemimpin itu
tidak boleh terlalu cepat puas. Oke. Kita harus belajar Hmm. bagaimana kita mengolah organisasi itu dari nol sampai berkembang seperti ini. Oke. Tidak gampang dengan usia 25 tahun itu Hmm. membuktikan kemapanan kita. Betul. Saya sebagai sekjen 13 tahun, Hmm. sekarang sudah 3 periode jadi ketua Hmm. umum, Hmm. dan saya tahu apa namanya suka dukanya. Hmm. Yang jelas bahwa selama kepemimpinan yang kita pegang, Hmm. memang banyak tantangan. Oke. Tantangannya itu adalah biasa di dalam organisasi Betul itu, bang. tidak semua orang pro kontra itu pasti Pasti ada. ada. Tetapi bagaimana kita seorang pemimpin bisa mempunyai jiwa besar. Betul. Ya, jiwa besar itu adalah bagaimana kita menjadi contoh, Hmm. panutan, dan memberikan semacam pembelajaran terhadap Hmm. regenerasi kita, bahwa di dalam kita memimpin itu tadi harus kita objektif Oke. melihat persoalan itu. Hmm. Dan dengan adanya pro kontra itu juga membuat kita tambah kokoh, Oke. tambah semangat, Hmm. tidak goyah, karena kita sudah Betul. tahu, oh ini orangnya seperti ini. Hmm. Jadi dalam ormas ini kan macam-macam orang, Betul. pandangan, penilaian, Benar. tetapi ini jangan kita ambil hal yang ini negatif, tetap itu memberikan pembelajaran. Oke. Ya, kalau saya secara pribadi, ketika orang bukan mengkritik ya, menasihati saya, karena kita anti dengan kritik. Kritik itu kan tidak baik ya. Betul. Tapi kalau menasihati, Kalau saran bang ya. saran ya, kalau saran dan kalau nasihat, nasihatnya bagaimana kita terima, ya kan? Betul, betul. Nah, di situ kita diberikan semacam kalau saya melihatnya, ini orang sayang sama saya. Kalau kita tidak ditegur dengan seperti itu, kita bisa kebablasan. Apa namanya? Kebablasan. Kebablasan. Betul. Ya, jadi ketika orang menasihati kita, berarti dia sayang. Betul, betul, betul. Ya, apalagi orang itu dengan tulus ikhlas, Oke. tidak ada embel-embelnya, itu luar biasa. Oke, baik. Bang, tadi kan kita sudah berbicara terkait tantangan nih, Bang. Momen berkesan Abang selama berada di Ormas LPADKT ini apa, Bang? Tadi mungkin seperti Abang bilang bahwa punya ambulan yang bisa bergerak kemanapun. Mungkin yang lain apa nih, Bang? Momen berkesan Abang selama di LPADKT? Ya, momen yang sangat terkesan ini ketika saya bersama-sama dengan pejabat. Oke, kenapa tuh, Bang? Ya, salah satu tahun 2003 saya bersama dengan salah satu tokoh Kalimantan Timur, Bapak Gubernur Awang Faruk. Awang Faruk, oke. Ya, dan beliau adalah buat saya orang tua yang betul-betul legenda ya, dan cukup arif dan bijaksana, tidak melihat status orang, dan orangnya juga pemaaf. Oke. Saya belajar dengan kerendahan hati beliau sampai detik ini. Ya, makanya di rumah itu memang ini, mohon maaf sekali lagi, bukan menyombongkan diri. Betul. Foto saya dengan pejabat itu banyak. Oke. Itu sebagai motivasi juga, Bang ya? Ya, tapi foto yang saya tampilkan di rumah itu hanya Pak Awang Faruk Ishak. Oke. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi. Saya belajar dari kesederhanaannya, cara dia meminit jajarannya, cara dia menerima orang. Betul-betul dia tidak melihat kamu siapa, statusmu apa, kedudukanmu apa, kamu ini siapa, enggak. Ya, jadi saya lihat orang ini betul luar biasa. Ya, jadi doa saya dengan dengan pejabat-pejabat yang ada sekarang itu, ya semoga seperti itu. Mereka fokus membangun Kalimantan Timur, Betul. dimanapun mereka berada. Tidak perlu terpengaruh dengan medsos atau dengan riak-riak yang ada. Dan itu memang kalau saya sih jujur, itu seninya kita bermasyarakat. Betul. Kalau tidak ada seni, tidak indah jadinya boring kita. Hidup ini, Bang ya. Waduh, ya itulah. Betul. Makanya momen pengalaman saya itu yang sangat berharga ketika saya ada di lingkaran pemerintah. Dan tahun 2000, ini sedikit saya cerita, tahun 2000
2024 24. itu hampir 11 kepala daerah berkunjung ke rumah, Pak. Oke. Ya, ya, berkunjung ke rumah dan minta dukungan dan doa kita. Ya, puji Tuhan, ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa buat kita juga, ormas kita. Betul. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau orang di luar sana atau masyarakat menilai negatif terhadap ormas itu, ya perlu juga saya memberikan semacam bukti dari sekian anggota atau kader kita ikut kontestan di pilkada atau caleg, ada 8 orang yang sudah duduk di DPRD, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Bang, Kabupaten ya. kota. Artinya bahwa masyarakat memang jatuh cinta terhadap ormas kita. Kalau kita bicara jujur, tidak mungkin mereka duduk jadi anggota DPR kalau tidak dipilih oleh sekian ribu masyarakat. Benar. Ya, jadi bahkan ada yang sudah 3 periode, 4 periode. Semua ini adalah kepala cabang. Ya, kepala cabang, wakil ketua. Ya. Oke, siap. Berarti kalau bisa dibilang salah satu sosok inspirasi dari Bang Pendi itu Bapak Awang Faruk Ishak, Bang ya? Ya. Oke. Ya, betul ya. Siap. Oke, Bang, kan kita tahu tentunya dengan memegang atau memimpin ormas ini sendiri pasti ada banyak tekanan, Bang ya. Kan kita tidak bisa memungkiri semua orang bakal suka dengan ormas yang kita pimpin. Bahkan pasti ada lah 1-2 orang mungkin saat menjabat atau pernah dapat tekanan nggak, Bang, selama memimpin ormas ini, Bang? Ya, kalau tekanan, kalau mau jujur itu sudah risiko dari jabatan. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita bicara tentang hukum. Ya, selama hukum itu ditegakkan, itu pasti akan berjalan dengan baik. Dan tekanan-tekanan yang Mas sampaikan tadi, tanya itu selalu ada, tetapi kita berdasarkan legalitas atau bukti konkret, bukti hukum, ya itu juga hal yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Ya, akhirnya itu tadi secara aturan itu kita jalankan. Berarti cara Abang menyikapinya ya sesuai dengan prosedur yang ada aja, Bang ya? Ya, sesuai dengan prosedur yang ada, dan kita tadi ada pendekatan ya secara pertemanan, kekeluargaan. Makanya saya selalu bilang begini, undang-undang nasional atau undang-undang tentang ormas itu boleh berjalan, tetapi ada undang-undang yang tidak bisa kita pungkiri atau kita sangkal, itu adalah undang-undang pertemanan. Bang, ini kan kemarin Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, bahwa akan memberantas yang namanya ormas-ormas nakal, anggota oknum-oknum nakal yang di bawah ini, Bang. Nah, apa sih yang membedakan ormas LPADKT ini terhadap ormas-ormas lainnya, Bang? Yang mungkin misalnya ya, Bang, ada oknum nih mengatasnamakan LPADKT, membuat keributan, tiba-tiba sebenarnya dia bukan anggota LPADKT. Apa nih yang membedakan LPADKT sendiri dari ormas-ormas lainnya, Bang? Nah, itu yang saya sampaikan tadi di pertengahan perbincangan kita. Makanya saya mengharapkan ada forum terbuka untuk kita bicara lebih vulgar, terbuka. Ya, kita sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Haji Prabowo tentang membasmi semua oknum yang ada di dalam ormas, termasuk di LPDKT. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di ormas kita, ya kita tidak ada kompromi sikap. Kalau saya tegas, Pak, ya siapapun dia, apalagi mengganggu Kantipmas, itu tidak ada kompromi.
Oke. Ya. Jadi tidak ada tawar-menawar di sini. Oknum-oknum yang juga kita lihat itu kan begini ya, ada orang yang tidak suka dengan ormas Betul, ini. benar-benar. Dan uniform kita ini kan bebas dibeli di mana-mana. Bisa Nah, ditiru bisa dengan saja mudahnya, ditiru, Bang ya. Pak. Bisa juga ditiru, Mm-mm. bisa juga dipakai untuk menjatuhkan kredibilitas organisasi kita. Betul. Dan itu pernah terjadi. Oke. Makanya saya, puji Tuhan, Mm-mm. saya katakan teman-teman di aparat ini selalu koordinasi ke kita. Oke. Ya, kalau memang ada bukti silakan, tapi tolong cek dulu apa benar dia sebagai anggota dari ormas kita. Betul, betul, Ternyata betul. itu diproses bukan anggota kita. Oke. Nah, itu yang saya tegaskan di dalam organisasi kita, bahwa kita harus hati-hati Betul, betul, betul. dan menerima orang pun di dalam organisasi ini tidak sembarangan. Oke. Ya, mereka boleh gabung, Mm-mm. tapi harus ikut aturan yang ada. Oke. Ya, karena aturan itulah Betul. yang akan dipakai untuk kita bertindak, ya, untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Positif lah, Ya, Bang ya. positif ya. Oke. Nah, seperti yang Abang bilang tadi kan semua orang boleh saja bergabung, Bang ya. Boleh Tapi ya. ada syaratnya. Apa itu, Bang? Misalnya ada yang pengen gabung nih ke Ya, LPADKT. itu yang saya bilang tadi, karena selama ini kita tidak pernah terbuka Betul. atau membuka bahwa ada pendaftaran Iya, untuk benar, bergabung. betul. Tidak. Dengan kesadaran sendiri dia masuk, Oke. dia bertanya syaratnya apa, itu tadi. Kalau kamu masuk di sini, apalagi dengan etnis di luar Dayak, kan ini Laskar Pemuda Adat Dayak, Adat Dayak, betul. ada 3 jabatan yang tidak boleh dipegang. Oke. Ketua, ya, sekretaris dan bendahara. Oke. Ya, Baik. kalau dia misalnya kawin dengan misalnya yang laki itu Dayak, lalu yang perempuan itu etnis luar, itu boleh itu. Oke. Iya. Jadi dia bisa bicara adat. Ya, karena kita ini kan Laskar Pemuda Adat. Betul, Ketika betul. orang nanti bertanya tentang adat ini, apalagi bicara Dayak, Dayak ini banyak. Betul. Ada 288 suku. Betul, Bang. Belum lagi sub-sukunya, 400-an ya. Benar, betul. Nah, kalau ditanya nanti bingung dia jawab, kasihan juga. Betul, Bang. Nah, makanya kita 3 posisi ini, ya kan, harus asli orang Dayak. Biar bisa menjawab itu Dia semua bisa tadi, Bang, ya. menjawab apa Oke. pertanyaan orang nanti. Nah, Baik, kalau dia baik. untuk Porlab atau bidang-bidang lain silakan. Oke. Itu siap. ada di ormas kita LPADKT. Oke, tuh Ya. Sobat Busama ID. Jadi kalau kepo pengen join bisa Boleh, hubungin langsung, Bang ya. apalagi teman-teman media bergabung sama kita. Oke. Ya, makanya saya bilang tadi di awal, hampir seluruh suku, agama, etnis ada di dalam ormas kita. LPADKT, Bang ya. Ya, macam-macam. Dan Oke. inilah apa yang namanya tadi itu happy-an kita. Ya. Oke. Jadi tidak murni Dayak. Ya, jadi kita saling tukar pengalaman, tukar budaya, artinya belajar dengan budaya. Seperti kemarin kita Mubaslup di Bali, ya kan, kita diterima oleh Pecalang di sana, ya kan. Dan juga ada Laskar Bali juga itu. Betul. Ya, sekalian kita studi banding di sana. Benar-benar. Ya, senang sekali kita ketemu mereka. Nah, bahkan kita punya program untuk mengundang mereka ke Kalimantan Timur, apalagi jadi dengan adanya saling ya, IKN, ya kan. Karena budaya Dayak dengan Bali ini kurang lebih saya lihat itu. Ya, 11-12 lah. Betul. Oke, siap. Bang, kan kita tahu nih di era digitalisasi sekarang sangat informasi itu sangat cepat beredar, Bang. Apalagi di medsos-medsos, semua orang bisa kirim video, akses, jadi wartawan bahkan mereka, Bang ya. Ya, salah satunya mungkin mereka terkendala terkait UU ITE. Nah, Abang Pendi sendiri nih melihat hoax yang sangat masif beredar di masyarakat itu seperti apa sih, Bang? Ya, saya pikir kita ini harus jeli ya. Melihat perkembangan medsos ini kan sangat luar biasa. Tentu masyarakat kita juga harus belajar lah. Bagaimana kita menilai yang namanya provokasi, ya. Bagaimana kalimat yang berhubungan dengan hoax, ya kan. Apalagi dengan yang selama ini saya lihat di medsos itu penyerangan terhadap
pemerintah Ya, yang personal sah, lah Bang ya. Heeh. personal, Mhm, mhm. ya tolonglah. Tidak ada untungnya, Betul. tetap akan berjalan, Mhm, ya mhm, kan? mhm. Untungnya kita, tapi ya kembali ke manusianya lah. Benar, betul Bang. Ya saran saya sih, marilah kita menciptakan suasana damai, Mhm, sejuk, mhm. ya. Kita doakan mereka-mereka yang menjabat, Iya. kita doakan mereka-mereka yang mensupport Mhm. pemerintah, baik Oke. ormas, ya Mhm, kan? mhm, Kita doakan semuanya bisa bersatu untuk mhm. NKRI ini, apalagi di Ya, Kaltim ini kan oke. sudah ada IKN. Mhm. Ya, kita Betul. sebagai masyarakat asli di sini, Mhm. lokal di sini, ya Betul. tentu kita dibutuhkan peran aktif kita, Betul Bang. bagaimana mendukung Mhm. pembangunan di IKN, Benar. kan begitu. Betul. Nah, harapan saya kepada semua, baik itu stakeholder Mhm, kita, mhm. ya masyarakat kita, saling mendukung lah, ya. Oke. Mhm, mhm, mhm. Nah, Bang Pendi sendiri pernah terkena yang namanya hoax nggak, Bang? Mengingat kan kemarin itu saat pilkada, bahkan pilgub nih banyak sekali isu di tengah masyarakat, bahkan mereka nih saling membentur-benturkan yang namanya politik, suku, agama, bahkan dan lain-lain, tidak terkecuali ormas juga, Bang, dibentur-benturkan dengan hal-hal tersebut sama masyarakat. Abang melihat hal-hal tersebut seperti apa, Bang? Ya, itu tadi, saya sih nggak ngerti ya main medsos, boleh dicek. Oke. Heeh, heeh. Nggak ngerti, bukan nggak Heeh. ngerti ya. Mhm. Ada sedikit mengerti, Mhm. cuman membuang-buang waktu menurut saya. Betul. Heeh, heeh. Iya, lebih baik saya tidur bermimpi dengan istri, anak saya yang Heeh. lucu-lucu, ya Mhm, kan. mhm. Keluarga kalau saya lagi agak sedikit sumpek Mhm, di mhm. rumah, Mhm. langsung kebetulan ada tempat main biliar. Kita main biliar Oke. aja kita. Ya daripada Heeh, heeh. kita apa habis waktu untuk Betul. membahas. Nggak ada habisnya, Bang, Nggak ya? ada habisnya. Betul. Iya, itu terus berjam-jam. Mhm. Saya pikir, apa sih Mhm, mhm, mhm. gunanya apa? Betul. Ya kalau orang yang memang, ya memang yang apa ya, Kecuali kepo ya. mereka kerjanya influencer Iya, mungkin, Bang. kalau ya itu senang Iya, itu. karena mereka tugasnya Ya begitu. kalau saya Heeh, secara pribadi, ya heeh. udah lihat itu, ya Oke. udahlah, Sekedar tahu aja sekedar berarti, tahu Bang, aja, ya? ya sudah. Tidak Oke. ya kalau untuk dibentur-benturkan, Mhm, mhm. diprovokasi memang Mhm, ada. Saya bilang mhm. biar aja ini nanti Oke. akan apa namanya, hanyut Mhm, mhm, mhm. sendirinya, Oke. hilang sendirinya. Mhm, mhm. Kan orang itu bosannya kan Betul. ada waktunya ya. Betul, betul, betul. Dan ya saya enggak terlalu mengerti lah dengan Mhm, mhm. apalagi namanya Facebook itu. Oke. Apalagi satu itu? Nah, Instagram, itu dah. Facebook. Heeh. Oke, Bang, kan nih mengingat sudah pilkada sudah selesai, pemilu sudah selesai, dan sekarang tersisa yang memimpin kita orang-orang yang sudah terpilih nih, Bang. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat bahwa ya kita harus mendukunglah pembangunan, program para pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan nih, Bang. Bisa disampaikan nih, Bang, ke teman-teman semua. Ya, saya dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati Mhm, memohon kepada seluruh ya kalangan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, mhm, yang ada di 10 kabupaten kota. mhm. Ya, marilah kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah kita yang Mhm, sah, mhm, mhm. yang sudah kita pilih secara Betul. demokrasi. Mhm, Marilah kita mendoakan mereka mhm, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan mhm, baik, dengan penuh amanah, mhm. takut akan Tuhan, Oke. betul-betul fokus Mhm, mhm. bagaimana masyarakat Kalimantan Timur ini, Betul. ya, Mhm, baik yang ada di kabupaten kota, ya mhm, kan, berkolaborasi dengan provinsi, mhm, membangun, mencari solusi yang terbaik, mensejahterakan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. mhm. Harus adil, Oke. harus melibatkan seluruh elemen Mhm, masyarakat, mhm. melibatkan apa namanya, siapapun yang Mhm. memiliki visi misi yang sama untuk membangun Oke. Kaltim ini. Demokrasi, ya, apa namanya, pilkada sudah kita lewati, Betul. sudah masuk di tahun 2000, 2026, benar. masih ada sekian tahun lagi. Mhm, mhm. Alangkah indahnya kita bersama-sama dengan Oke. pemerintah yang ada, baik itu wali kota, Mhm, bupati, mhm. gubernur, mari bersama-sama kita memberikan kesempatan mereka untuk berkarya, Oke. membangun Kalimantan untuk masyarakat
Kaltim Sejahtera. Oke, Sobat Usama ID, cukup bagus tuh dari Bang Pendi sendiri menjelaskan bahwa kita masyarakat ini harus saling mensupport Bang ya, Ya, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada lagi harus yang menjadi provokator untuk memecah belah masyarakat Bang ya. ya, Oke, betul. Bang, tidak terasa ini kita sudah hampir 45 menit menemani Sobat Bersama ID semua Bang. Sebelum masuk ke satu pertanyaan terakhir, mungkin boleh sedikit kita cicipin teh nih Bang. Wah, Podcast kita kan judulnya ya. Tea Time nih Bang. Oh, Titem ya, mohon izin ya. Mm-mm. Mohon Sedikit izin. aja Bang. Oke, terakhir nih Bang, mungkin ada Wah, closing statement kah sedap. dari Bang Pendi nih Bang terkait ya mengingat di luar sana masih banyak oknum-oknum orang-orang yang mengatasnamakan ormas untuk berbuat kejahatan, pungli dan lain-lain. Nah, ini closing statement dari Bang Pendi terakhir bisa disampaikan saran bahwa ya janganlah kita sebagai manusia mengatasnamakan hal-hal lain bahkan lembaga maupun ormas untuk berbuat yang tidak sebaiknya, Bang. Seperti yang saya Ya, sampaikan. pertama-tama Mm-mm, atas nama pribadi mewakili mm-mm, LPADKT mm-mm. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Oke, tim Busam yang luar biasa mantap. yang bisa mengundang kami, Mm-mm, bisa berbagi pengalaman. mm-mm, Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat Kaltim, mm-mm, khususnya yang ada di kota Samarinda mm-mm, ini, marilah kita bersama-sama mm-mm, memberikan keamanan, mm-mm. memberikan suasana yang dingin sejuk Betul. ya kepada eh, khalayak Mm-mm, atau oknum yang mengatasnamakan ormas, organisasi. Saya pikir stop mm-mm, mm-mm. untuk memprovokasi kita. Oke. Kita adalah bersaudara, Mm-mm, kita adalah keluarga di dalam betul. bingkai NKRI. Oke. Sakitnya Busam adalah sakitnya LPDKT. Oke. Semua Kira-kira harus merasakan begitu, Bang ya. ya, Heeh. kira-kira begitu apa namanya gambarannya. Mm-mm, mm-mm, Jadi teman-teman yang di luar sana yang mm-mm, mungkin apa namanya merasa terusik, mm-mm. ya kan, saya pikir ada jalurnya. Oke. Bisa apa laporkan kepada pihak berwajib. Mm-mm, mm-mm, Kalau misalnya terusik, ya kan, mm-mm, ya dengan tindakan-tindakan yang memprovokasi kita, mm-mm. saya pikir saat ini adalah saat kita untuk membangun tim, Oke. khususnya mendukung IKN Mm-mm. supaya menjadi contoh Oke. bagi daerah-daerah di Indonesia ya. Oke. Siap. Ada tambahan lagi Bang? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Luar Oke. biasa yang jelas. Mm-mm. Hari ini saya dilayani oleh teman-teman Busam. Ya, mohon maaf Heeh. karena kita janji jam 11 tadi Mm-mm. siang, Siap. tapi dengan kesabarannya mas-masku ini adik-adikku semua ini akhirnya dikasih Heeh. waktu jam 8 Betul. malam. Luar Siap. biasa ya, sukses. Salam buat Oke. Busam. Oke, siap. Sobat Tetap Bersama ID. menjadi apa namanya penghubung Heeh. dan menjadi penyalur berita yang sejuk Untuk masyarakat Kaltim Bang untuk ya. masyarakat Kaltim. Oke, itu dia Sobat Bersama ID closing statement dari Bang Pendi selaku Ketua LPADKT. Ya, seperti Bang Pendi sampaikan tadi, sudah stop untuk memecah belah, tidak ada provokasi, bahwa ormas di sini juga hadir sebenarnya untuk membantu masyarakat, Bang ya. Ya, Tidak ada yang namanya ingin melakukan pungli, kekerasan dan lain. Apabila ada yang melakukan tersebut, mungkin bisa langsung diadukan saja, Bang ya, ya. ada jalurnya lah. Ya. Betul. Oke, saya Aditya Setiawan dan Bang Pendi Meru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID.